بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Nah, ini Ustadz, kemudian selanjutnya tentang tempat berdakwah atau tempat berkiprah. Ini misalnya kawan-kawan yang menuntut ilmunya merantau, ya mungkin Ustadz juga dulu menuntut ilmunya merantau ya Ustadz. Nah, ketika ingin balik ke daerahnya, itu ada sedikit masalah, misalnya di daerahnya itu sebetulnya ditentang atau masih kurang diterima. Nah, di sisi lain ada kota-kota besar yang justru istilahnya ladang berdakwahnya luas gitu, yang mana mungkin dia lebih diterima di sana. Nah, ini ada kebingungan nih. Ada juga kawan-kawan berhujah dengan saya di kota besar dulu, kadang-kadang karena di daerah saya tuh kalau belum jadi orang ya belum diterima. Jadi saya jadi orang dulu di kota orang gitu. Jadi orang di kampung orang, kemudian baru pulang setelah jadi orang gitu. Karena kalau mungkin pulang istilahnya masih sedikit pengalamannya, masih belum berani begitu. Nah, ini bagaimana Ustadz kira-kira bersikapnya? Atau emang kita harus dari awal langsung ke daerah kita, atau itu tadi? Ya, kalau masalah kita harus ke daerah dulu atau mungkin kita di kota besar, sebenarnya itu bukan problemnya di situ. Tapi mungkin saya ya walaupun agak berat sedikit ini untuk menyampaikan jawaban ini ya. Kalau saya tetap melihat mindset kita, pola berpikir itu, paradigma berpikir. Saya ingin mengobati dua sisi cara berpikir yang mungkin salah di banyak orang yang punya ilmu, orang yang akan berdakwah gitu. Pertama, bahwa tetap kembali kepada tadi, bahwa berdakwah ini kan identik dengan mencari kemapanan hidup gitu kan. Nah, ini mau diakui atau tidak mungkin kita ya. Kenapa kita mungkin lebih memilih di kota? Nah, sebab mungkin bisa hidup di kota itu gitu kan. Kalau antum tiba-tiba harus ke pelosok, maka siapa yang akan memberikan tanggungan kepada antum? Nah, kalau selama itu ada dalam benak kita dan menjadi satu mindset kita para dai, maka memang pasti gitu kan, mau tidak mau ya, yang dipilih adalah tempat-tempat yang kira-kira kita bisa hidup gitu kan. Nah, makanya skill yang harus dimiliki itu bukan hanya skill tadi konten ilmunya gitu kan, tetapi konten dari sisi bagaimana cara untuk hidup. Ya, makanya dalam dunia pendidikan itu kan mesti ya ketiga-tiganya, kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu akhlak atau karakter dalam istilah hari ini, atau dalam dunia pendidikan orang mengenalkan karakter. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan psikomotor, yaitu keahlian-keahlian harus dimiliki gitu kan. Jadi orang tidak boleh hidup dalam arti di sini dengan dakwah gitu kan, mungkin saya bisa hidup kalau di kota, bisa hidup kalau di luar kota, kalau di perkampungan, nah saya dari mana? Nah, selama mungkin antum punya mindset seperti ini, paradigma seperti ini, pasti gitu kan, problem tadi untuk pulang ke kampung itu tidak akan terjadi, bahkan sulit gitu, walaupun udah lama gitu kan. Kalau tadi berkaitan dengan argumentasi di kampung masih ditolak, ya di kota juga sama kok gitu. Kalau itu ya. Yang kedua yang mungkin jadi catatan penting bahwa uluwil himmah, yaitu cita-cita yang tinggi gitu kan, cita-cita yang tinggi gitu kan. Bagaimana antum bisa berkomunikasi? Sebab gini ya, kenapa tidak mampu? Sekarang itu orang harus memiliki 4C. Gitu. Ada istilah kompetensi abad ke-21 itu harus memiliki 4K atau 4C gitu kan. Jadi sehebat apapun antum itu punya konten ilmu, itu tidak akan sukses hari ini kecuali memiliki 4K. Gitu. Apa itu 4K? 1, kritis. Jadi berpikir kritis gitu. Harus senantiasa membuat ide-ide baru gitu kan. Membuat terobosan baru. Kemudian kreatif. Jadi berbuat sesuatu yang baru gitu. Bukan bid'ah, tapi bukan bid'ah bikin agama baru. Bukan bikin ini. Tapi kreatif.
Ya, sebab dalam kata-kata saya tadi, Anda jangan pernah bercerita tentang kesuksesan orang yang masa lalu, tapi berpikirlah Anda untuk sukses di masa yang akan datang, gitu kan. Dan berencanalah gitu. Anda jangan pernah bercerita tentang kegagalan orang di masa yang lalu, tapi berpikirlah Anda untuk sukses di masa yang akan datang. Itu dalam istilah motivasi. Jadi kreatif, kritis ya, yang di dalamnya inovatif gitu kan. Ya, ini 2 poin yang harus miliki antum gitu ya. Mau berdakwah itu harus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya apa? Komunikatif. Ya, yaitu mampu berkomunikasi dengan semua pihak. Ya, kalau antum pulang mungkin di kampung mesti ada penguasa, ya, pejabat, ada orang kaya, ada orang biasa. Bagaimana antum bisa mengkomunikasikan diri antum dengan kira-kira yang akan membantu diri antum dalam berdakwah, ya, yang akan menjadi kaki tangan yang lainnya gitu kan? Karena kita mengatakan kal jasadil wahid, mukmin dengan mukmin bagikan satu bangunan, mukmin dengan itu kal jasadil wahid bagikan satu badan gitu kan. Kemudian yang keempat, kolaboratif, itu mampu kita berkolaborasi dengan orang lain, kerjasama ya. Kalau dai-nya sendiri gitu tidak mampu, nggak mungkin sukses. Jadi itulah yang menjadi penyebab bahwa mungkin sejumlah dai itu sangat berat gitu. Kalau bagaimana dengan tantangan-tantangan tadi gitu kan. Ya. Kemudian dari sisi lain kan itu dikatakan juga ada 7 life skill yang harus dimiliki, 7 essential life skill gitu kan. Salah satu di antara yang 7 itu, bagian dari yang 4 tadi ada, tapi yang 7 itu saya berikan satu contoh, yaitu apa? Kemampuan problem solving. Kemampuan bagaimana mencari solusi-solusi dari setiap masalah yang ada. Jadi itu bukan masalah, tidak haram antum ke kota dulu atau kemana dulu ya, tetapi dengan mindset yang harus dirubah dulu. Mindset. Kalau saya dulu gini, saya sering menyampaikan, saya tidak pernah bertanya saya akan dibayar sama orang berapa gitu kan. Kan sekarang hari ini antum mau nggak di sini nanti ini udah dibayar ini kan gitu biasanya gitu. Janji mungkin dengan ketua yayasan antum nanti ya jadi mudir ya di Mahad atau di mana mungkin ke Bengkulu atau ke Pana. Dengan antum diiming-iming antum udah disediakan. Nah itu mindsetnya gitu. Bukan tidak boleh, sah-sah saja gitu. Tapi kalau apa yang saya rasakan, saya berpikirnya bukan begitu dari dulu. Berapa orang yang saya akan bayar? Jadi itu adalah ulul himmah. Nah itu mungkin mindset yang harus dirubah saja gitu. Wallahu ta'ala. Ya, jadi ya berawal dari mindsetnya dulu ya. Ini milih di kota besar atau di kampung sendiri itu dalam rangka mencari dunia, mencari panggung, mencari harta atau kedudukan atau apa gitu. Karena pada akhirnya kita tetap harus mendakwahi orang terdekat di kampung sendiri, bagaimanapun tantangannya, gitu. Ya. Dan tadi terkait menghadapi tantangannya itu tadi harus pertama ya bekal ilmunya diperkuat, kemudian kreatif, ya harus kreatif, komunikatif ya, kembali lagi ke kemampuan komunikasi, kemudian tadi skill-skill yang tadi diasah gitu. Kemudian ya kemampuan problem solving, ya menghadapi masalah gitu, memecahkan masalah. Jadi ini masalah mindset aja. Cuma tadi kembali ke kalau misalnya pun dimulai dari mana, selama mindsetnya benar ya insya Allah tidak jadi masalah ya. Ini bukan bukan sesuatu yang terlalu diperbesar, dimasalah-masalahkan juga gitu. Ustaz. Kembali ke pertanyaan. Ini pertanyaan selanjutnya. Begini Ustaz, ada kawan-kawan yang juga belajar dari merantau juga. Ketika belajar merantau, kemudian pulang ke daerahnya. Ya ada beberapa kawan yang sudah punya kursi gitu. Sejak padahal pulangnya ini dalam rangka liburan gitu. Kemudian diberi kursi, diberi ruang untuk berdakwah di situ, diberi tempat untuk mengisi kajian lah, atau mengajar, atau mengisi daurah dan lain sebagainya.
dengan posisi kita sedang liburan Soifiyah misalnya, yang kan itu cukup lama. Nah ini apakah hal ini termasuk istilahnya tergesa-gesa dalam berdakwah, atau ketika ada kondisi seperti ini kepada kita, ini bagaimana kita bersikap, Ustaz? Ya sebenarnya tetap ya kalau kita harus merubah dulu tadi kan dari sisi mindset gitu kan, dari sisi paradigma. Kalau sekarang itu antum dalam liburan, kalau saya itu menganjurkan bahkan ya, menganjurkan terutama alumni Mahadiyahus Sunnah itu saya menawarkan mereka untuk bikin daurah gitu. Jadi ketika libur itu saya menawarkan mereka untuk bikin daurah. Alasannya apa? Bahwa menyampaikan ilmu perlu belajar gitu kan. Jadi kalau dalam rangka belajar dan kita bisa menghindari dengan fitnah kursi tadi dalam rangka belajar. Karena kita kan harus juga public speaking-nya gitu kan. Public speaking itu kemampuan bagaimana kita berorasi, itu kan ada teorinya gitu kan. Ada teorinya. Jadi bagaimana kita mungkin tidak gugup ketika kita berada di mengajar, kemudian kita mampu komunikatif isi yang kita sampaikan, itu perlu pembelajaran. Maka oleh sebab itu saya secara pribadi, ya kalau mungkin antum dengan teman-teman ya, itu kalau saya akan siapkan panggungnya bahkan itu. Jadi kalau dia usulnya ya silakan nanti bikin daurah. Nanti saya akan support ya. Mungkin kalau ada dibantu, kalau antum mungkin juga mungkin teman. Kalau dalam pandangan saya itu wajib gitu. Saya gitu kan dulu ketika belajar, saya belajar di Persis gitu. Mana berorasi gitu. Tapi tentunya bukan dalam rangka kita tadi untuk kehidupan dunia gitu kan. Ya jadi kita juga tetap ya dasar-dasarnya ikhlas gitu kan. Ini sebagai pembelajaran, kemudian bagaimana berdakwah gitu kan. Itu harus ada pembelajaran. Karena tentunya ilmu itu kan belajar itu pengalaman. Jadi belajar itu bukan sekedar kita dapat materi gitu, tapi ilmu itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman hidup gitu kan ilmu itu. Salah satunya kita berinteraksi kan gitu. Jadi saya tidak menganggap sebuah kesalahan, saya tidak menganggap itu sebuah ketergesa-gesaan. Kalau itu adalah tepat itu. Bahkan saya menganggap satu kewajiban, satu tuntutan bagi antum ya harus belajar juga gitu. Makanya kalau saya merasa senang kalau itu teman-teman itu ya kalau pulang ya di setiap daerah itu ya bikin daurah ya dengan antum apa ya materi yang udah didapatkan dari masyayikh ya baik dari Jami' Islamiyah ataupun dari Ummul Qura atau dari Al-Azhar ya maka disampaikan dan itu sebagai pembelajaran ya gitu. Ya jadi berarti ya sebetulnya sah bahkan dianjurkan dalam rangka istilahnya menambah pengalaman, yang menambah menambah kemampuan untuk menyampaikan juga, karena itu diasah. Iya betul. Diasah dengan pengalaman, diasah dengan perjalanan sebelum mungkin betul-betul lulus dan betul-betul terjun, itu istilahnya ada pemanasan mungkin ya. Betul. Ada yang harus kan public speaking, bagaimana kita berorasi, bagaimana itu harus punya pengalaman. Iya. Selama di porsi dan istilahnya ruang yang tepat gitu. Iya betul. Tidak melampaui, kemudian tidak juga istilahnya gegabah gitu ya. Tiba-tiba tidak tetap belajar. Nah, muncul pertanyaan bagaimana kiat-kiat untuk menghindari fitnah syubhat tadi. Itu kan fitnah kan tadi ada dua ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat ini kan tidak lepas istilahnya menghantui kita sebagai para penuntut ilmu dan juga para dai tentunya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa terhindar dari fitnah syubhat tadi?